pembelajaran dan penelitian dalam perspektif pandemi. Jadi dengan COVID ini, kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan pembelajaran secara online, dan kita juga kemarin sudah berbicara dan diskusi mengenai berbagai kendala dan berbagai keuntungan yang kita miliki dengan adanya pandemik ini. Kemudian tadi itu social dan physical distancing yang diterapkan memberikan kita pilihan. Cuma yang pilihannya cuma satu, yaitu pilihannya adalah bahwa kita hanya bisa memilih dua saja. Yang pertama adalah synchronous, yang kedua asynchronous, dan yang kedua-duanya ada di dalam online modality. Nah, kita harus memastikan bahwa proyek yang kita lakukan itu sustaining, artinya tetap bertahan dan berjalan. Sedangkan kualitasnya tidak boleh kurang. Jadi kita belum tahu sekali lagi, dan semuanya harus kita observe. Karena itulah kita melaksanakan pembelajaran dengan melakukan e-learning. Ya. Nah, roles of teachers masih sama. Bedanya di dalam face to face, dilakukannya secara face to face, dan di dalam online, kita melakukannya secara online. Tetapi saya ingin memberikan catatan bahwa ada 3 peran utama yang sangat menonjol, yaitu melakukan pembelajaran. Maksud saya, peran guru sebagai designers, peran guru sebagai facilitators, dan peran guru sebagai assessor. Itu yang tetap, dan bahkan itulah yang akan menjadi lebih dominan dibandingkan peran-peran lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu sebelum pandemik, kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama dengan mahasiswa. Nah, cuma saya ingin katakan benar, saya ingin garis bawahi benar dari diskusi yang kemarin itu, yang paling penting dan paling Bapak Ibu harus pelajari adalah membuat siswa berlari dan bukan kitanya yang berlari. Dengan kata lain, membuat siswa belajar dan bukan kita mengajar. Kira-kira begitu ya. Jadi 21st century itu menginginkan siswa belajar. Bapak Ibu boleh ngajar, boleh tidak, tapi siswa belajar. Itu kasarnya ya. Itu ekstrimnya. Mohon ini yang suaranya atau mohon semua Bapak Ibu sementara di-mute-kan saja. Biar tidak ada suara yang bersaing dengan saya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita melihat gambar ini gambar diambil bukan dari satu pertemuan saja, dari beberapa pertemuan. Tapi kira-kira seperti inilah kerja guru di abad ke-21 di dalam kelas. Nanti saya akan proyeksikan kepada online. Maksud saya, guru seringkali sangat ketakutan dengan yang disebut dengan target kurikulum. Kenapa? Karena guru mempunyai definisi yang berbeda dengan saya mengenai target kurikulum. Guru sering mendefinisikan target kurikulum itu adalah seberapa banyak yang sudah diajarkan. Seberapa banyak Bapak Ibu sudah mengajar.
Bab 1 sudah belum, bab 2 sudah belum, bab 3 sudah belum, dan seterusnya. Nah, sedangkan saya mendefinisikan target kurikulum itu, coverage dari target kurikulum, penyelesaian dari kurikulum, bukan seberapa banyak guru sudah mengajar, tapi seberapa banyak siswa sudah belajar. Nah, karena itulah konsentrasinya kepada siswa dan bukan kepada guru. Jadi konsentrasinya kepada siswa dan bukan kepada guru. Maksudnya apa? Maksudnya tadi itu. Pertanyaan yang dalam hati kita adalah seberapa banyak siswa sudah belajar dan bukan seberapa banyak kita sudah mengajar. Sebab kalau pertanyaan seperti pertanyaan kedua, seberapa banyak kita sudah mengajar, maka di ruang kepala sekolah itu target kurikulum itu sudah hebat. Sudah diberi conreng oleh kepala sekolah. Guru bahasa Inggris ini sudah 90%, gurunya sudah sekian persen. Karena apa? Karena artinya berapa banyak dia sudah mengajar. Tapi kalau berapa banyak siswa sudah belajar, atau apalagi berapa banyak siswa sudah sukses, maka saya kira itu angkanya akan jauh lebih kecil dibandingkan dari apa yang selama ini dicatat. Nah, karena itulah ini kelas awal yang paling ini ya, pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu seperti yang kita ceritakan adalah building student teacher rapport, ya. Membangun hubungan baik dengan siswa. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa ketika anak akan belajar bahasa Inggris, mereka sudah membayangkan hal-hal yang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Kalaupun Bapak Ibu buat games dan lain sebagainya, kalau games itu bukan bagian dari pembangunan kemampuan dan kompetensi mahasiswa secara tersadari, maka games itu akan menjadi pelarian para siswa. Siswa bahagia dengan games itu, tetapi mereka tidak belajar. Maksudnya tuh, kalau dites bahasa Inggrisnya tetap aja jelek, kan gitu ya. Nah, karena itulah dalam building teacher students atau students teacher rapport atau membangun kebersamaan, membangun kedekatan, membangun hubungan baik guru dan siswa, maka jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung itu maksudnya biarkanlah mereka menikmati pelajaran bahasa Inggris. Nah, sesuai dengan yang Bapak Ibu yakini. Nah, yang saya lakukan di sini, karena ini bukan kelas saya yang pertama, tetapi saya harus melibatkan mereka dengan serius, karena ini pertemuannya sangat panjang. Maksud saya bukan sekali saya mengajar, saya mengajar sebanyak 10 kali pertemuan. Tentu tidak seluruhnya. Karena apa? Karena ini dilakukan dalam hari kerja biasa. Nah, Bapak Ibu, pertemuan pertama ini itu di SMA kelas 10, judulnya Future Plan. Dan language items atau grammar yang harus diajarkan adalah to be going to. To be going to. Nah, saya sebelum memulai kelas ini, saya ngobrol dengan gurunya. Saya ngobrol dengan gurunya, kemudian lagi. Saya ngobrol dengan gurunya, kemudian saya mendapatkan catatan. Saya ingin siapa mereka yang pandai bernyanyi di kelas itu. Dan kemudian bisakah sekolah menyediakan keyboard ya? Nah, ini keyboardnya. Kemudian ada yang bisa biola. Dan satu orang ini keyboard dan dua orang
itu akan bernyanyi bersama. Pada saat itu lagu yang dinyanyikan adalah seperti yang saya pernah ungkapkan adalah I'm gonna love you like I'm gonna lose you dari Meghan Trainor. Saya berharap bahwa yang paling banyak di dalam rapnya itulah yang mereka nyanyikan bersama. Sedangkan sisanya dinyanyikan oleh para pemain ini. Dan ini adalah teman mereka. Nah, mengapa itu? Karena saya ingin ini menjadi perekat pertama ya, menjadi perekat bersama-sama. Yang kedua, tapi saya juga ingin menitipkan I'm gonna, ya, I'm gonna, dan seterusnya. Kemudian saudara-saudara, apa yang kami lakukan setelah itu kami bersimulasi, kemudian tapi bersimulasi dengan keadaan yang lebih cair. Karena apa? Karena tadi itu setelah bersama hahihi menyanyikan lagu ini, kemudian kami ngobrol bahwa pembelajaran bahasa Inggris kita akan diserahkan kepada saudara-saudara. Maksudnya apa? Bahwa saudara-saudara nanti yang akan mencari, akan mempelajari, dan akan berusaha sekuat tenaga di rumah. Nanti di sini kita latihkan bersama-sama. Nah, setelah latihkan, nanti saudara-saudara mendapatkan assignment. Nah, saudara-saudara, apakah seindah yang kita harapkan? Tidak. Karena ada beberapa yang belum cair meskipun sudah begini. Dan ada beberapa yang masih tetap skeptis terhadap kemungkinan bisa belajar dengan lebih menyenangkan. Mereka tidak begitu percaya itu akan terjadi. Nah, tetapi tidak apa-apa karena itu adalah manusiawi. Nah, saudara-saudara, setelah mereka kemudian belajar di rumah pada pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam kelas seperti inilah. Jadi masing-masing kelompok mereka melakukan persiapan untuk nanti menampilkan hasil kerja mereka. Hasil kerja mereka itu berupa video, ya, berupa video. Video video conversation, dan mereka boleh melakukan di mana saja. Nah, tapi kita tidak sedang berbicara mengenai pembelajaran ya. Kita sedang, sekali lagi saya ingatkan, jadi dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang tadi saya jelaskan di sini, maka ada 4 lapis yang sedang dicoba dikembangkan. Ingat ya, yang pertama adalah ICTC, yakni bahasa sederhananya pengembangan kemampuan menggunakan ICT untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dan hanya dibatasi oleh kemampuan untuk bisa ikut serta di dalam melakukan tugas-tugas mereka melalui Google Classrooms. Jadi itu. Jadi tidak boleh ada anak tidak mengunggah assignment lantaran tidak paham. Tidak boleh ada anak yang tidak memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Yang kedua adalah TVCD, yakni Transversal Competence Development atau Character. Dan yang ketiga adalah Self-Regulated Learning. Dan yang keempat adalah bahasa Inggrisnya itu sendiri. Dengan demikian, kita itu, bahasa sederhananya, mengajar bahasa Inggris dengan menggunakan ICT untuk mengembangkan karakter dan kemerdekaan belajar atau self-regulated learning. Nah, tentu pembelajaran akan lebih kompleks, tetapi karena kita dibantu oleh teknologi, maka pembelajaran jadi lebih mudah. Karena itulah, semua guru wajib mengenal LMS yang mana saja.
boleh Moodle, boleh Canvas, Sakai, D2L, Blackboard, dan lain sebagainya. Saya tidak akan bercerita mengenai LMS, kita lewat saja karena sudah kita coba. Dan ini bagaimana Blackboard digunakan, juga kita lewat. Nah, dalam analytics, dalam catatan-catatan yang ada pada LMS, itu banyak data yang bisa kita kumpulkan. Nanti kita akan cerita. Jadi memang pada LMS yang berbayar itu analytics-nya sangat hebat. Tetapi karena kita kebanyakan memakai yang free, mungkin boleh jadi belum begitu lengkap. Jadi bagaimana analisis bisa dilakukan sebenarnya, dan kita hanya menerima hasilnya saja. Nah, tetapi meskipun begitu, tetap kita akan mengambil data semampu yang bisa kita ambil dari LMS yang ada. Jadi saudara-saudara, nanti saudara-saudara akan berkelompok melakukan CAR atau Classroom Research, Classroom Action Research. Kemudian kita akan mencoba menganalisis masalahnya. Kemudian kita akan mencoba melakukan eksperimentasinya. Dan kita akan mencoba untuk mengambil datanya, kemudian mengolahnya, kemudian melaporkannya, dan menuliskannya menjadi artikel dalam jurnal internasional berreputasi. Nah, sekali lagi, ini 4 lapis SMELT ini, kita lihat datanya bisa berupa data eksternal. Misalnya, dalam ICTC bisa dilihat frekuensi. Frekuensi anak hadir. Frekuensi anak belajar. Dan frekuensi anak melakukan assignment, dan seterusnya. Kemudian durasi. Berapa lama mereka belajar. Kemudian perseverance, harusnya bunyinya perseverance. Bagaimana mereka bertahan dalam kesulitan. Dan kemudian effectiveness. Nah, ini datanya bersifat eksternal. Apa artinya eksternal? Eksternal itu datanya ada pada siswa. Kita harus tanyakan melalui angket atau interview. Tetapi angket akan lebih utama. Nah, dalam bidang TVCD, yang akan kita lihat, misalnya punctuality, ya, masuk ke dalam sistem anak-anak. Kemudian disiplin, selama mengikuti pelajaran, apakah mereka mengikutinya dengan baik, tetap membuka kamera, tidak menutupnya, dan seterusnya. Honesty, dalam teks yang digunakan mereka, apakah itu teks hasil copy and paste dari internet atau itu teks mereka sendiri. Terus fairness, bagaimana keadilan dalam melakukan tugas. Nah, kemudian self-regulated learning. Data apa yang bisa diambil? Planning, bagaimana mereka merencanakan pembelajaran yang mereka lakukan. Karena pembelajaran kan bersifat mandiri. Kemudian bagaimana mereka melakukan planning itu sendiri. Bagaimana mereka mengevaluasinya dan bagaimana mereka memfollow up-nya. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya, bagaimana social function mereka tuangkan sehingga tercapai social function-nya. Jadi
social functionnya terrealisasikan. Kemudian generic structure-nya seperti apa? Kemudian linguistic features-nya seperti apa? Fluency-nya seperti apa? Nah, ini yang internal yang ada pada siswa. Kemudian bagaimana dengan yang eksternal? Ya, yang eksternal pada ICTC apa yang bisa diambil? Attitudes, ya, attitudes, students attitudes, kemudian students perceptions, kemudian beliefs and motivation. Dalam kaitan dengan TVCD, ini development rate, bagaimana karakter berkembang, sense of success, bagaimana mereka merasakan sense of success, barriers-nya apa, solution-nya apa. Kemudian dalam bidang self-regulated learning, ya, mereka sama, kita lihat development-nya seperti apa, sense of success-nya seperti apa, barriers-nya apa menurut mereka, dan solution-nya seperti apa. Dalam bidang ini, kita juga lihat bagaimana attitudes-nya, perceptions-nya, and beliefs and motivation. Inilah yang akan ditanyakan pada mahasiswa, sedangkan yang tadi itu ada di dalam sistem. Nah, karena itu, Bapak Ibu, apa yang kita bisa buat kalau synchronous? Ya, kalau synchronous. Nah, yang pertama adalah classroom observation. Kalau itu memakai Google Meet atau memakai Zoom, kita akan lihat bagaimana kita akan bisa melakukan classroom observation. Kita akan mempelajari bagaimana interaction patterns. Kita juga akan mempelajari bagaimana student-teacher language complexity. Kita juga akan bisa mempelajari learning engagement. Kita akan bisa mempelajari teachers question-nya seperti apa. Kita juga akan bisa melihat classroom discourse analysis-nya. Bagaimana thinking order level-nya. Apakah high order thinking atau low order thinking. Dan seterusnya. Dengan kata lain, saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu, banyak sekali data yang kita bisa ambil dari ini. Selain yang tadi ya. Nah, possible research projects-nya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, saudara-saudara, ini salah satu contoh bagaimana, bukan, ini adalah asal mula embrionya SMELT, berupa namanya SMEMPL I 4.0 DE. Kemudian menjadi SMELT, ini artikel kedua, dan ini artikel yang ketiga, yaitu Incorporating Self-Regulated Learning into English Teaching, Early Lessons from the Implementation of SMELT I 4.0 DE in an UP Senior High Lab Schools class. Ini ditulis oleh saya bersama asisten saya, dan ini guru bahasa Inggris di sekolahnya. Kemudian ini juga sama, berasal dari data yang sama, dan terima kasih. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan malam ini sebagai bahan dari diskusi kita malam ini. Mangga, Bu Titin. Mangga. Mohon, Prof. Selanjutnya mungkin diskusi ya, untuk Bapak Ibu menyiapkan classroom action research atau design based research. Begitu, Prof? Iya, betul begitu. Ya, kepada kepada ibu-ibu, maaf, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan.
Ada Bapak, Bu, Pak Ustaz. Ada Bapak, Bu. Oh, Sekarang sudah mulai ada Bapak, alhamdulillah. jangan cuma minoritas, Hmm. kaum minoritas. Mangga Silakan. Ibu. Bu Nining mungkin mangga ngabalakan Bu Nining. Mangga sahawae. Bu Nining juga boleh. Yang satu keluarga dibalakan. Digalakan. Dibalakan ya Kak. Dibalakan, ngebalakan. Saya itu tipe sampai saat ini masih agak sulit mengarahkan pikiran untuk menjadi seorang peneliti ya Pak. Jadi asa yang jauhan terus gawokan. Ya. Asa saya teh orang ngajar, niatnya juga sudah ngajar aja gitu ya. Jadi ketika orang berbicara penelitian, sudah saya 20 tahun mengajar, tapi ketertarikan untuk menjadi seorang peneliti kalau bahasa gaya masih belum nyangkut banget gitu ya. Tapi kemarin ada satu kejadian dari Dika Lestari itu yang kan beliau sering membaca buku curhatan saya. Beliau bilang puas gitu ya kalau boleh puas gitu ide-ide ini cuma dibaca orang-orang yang cuma dibacanya itu orang menemukan ide itu hanya dari buku curhat, tidak buku resmi gitu kan. Emang maksudnya gimana kalau itu bikin penelitian kemudian itu jadi menjadi sebuah hipotesa, menjadi sebuah pernyataan, dan itu pernyataannya bisa dibuat sama orang. Nah, rada mulai Pak, rada tergiur bukan tergiur ini. Jadi artinya kuat gitu ya. Pendapat saya kemudian akan menjadi kuat dan akan menyebar ke lebih banyak orang. The problem is, I don't know how to start. Although some of my friends who now becomes lecturers often say that I envy you teachers gitu. You have a lot of data gitu. Saya juga envy sama dosen parisaan dari penelitian. Jadi akhirnya sukses sementara beberapa dosen yang kelas sama teman saya menawari guru-guru untuk atau dirinya gaduh data untuk nanti kita kolaborasi. Apakah hal collecting data itu katanya yang guru itu jadi kayak orang yang punya banyak tapi tidak menyadari. Dosen itu melihatnya sebagai sebuah sumur tak berujung katanya guru itu. Nah, masalahnya the problem is I don't know how to collect the data, what kind of data we have to collect, and then diapain itu data gitu. Kasih, Pak. Ya, saya tidak akan jawab dulu ya, Bu Nining. Tidak akan saya jawab dulu. Tapi saya ingin kalau kebetulan Bapak Ibu menggunakan laptop, kalau kebetulan menggunakan laptop ya, atau ada laptop bersama HP, mana saja yang dipakai, saya ingin Bapak Ibu mengundang, nanti Bu Titin yang mengarahkan, mengundang untuk membuka HTTP http://2 ya. Terus itu teh didisuherdi.net. didisuherdi.net. Tolong cari Pedafiction yang Bu Astri 8. Ya, Bu Astri 8. Ya. Saya ingin ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada membaca itu. Menurut dugaan saya, Bapak Ibu akan membacanya sangat cepat. Mungkin 5 menit atau kurang juga boleh. Lebih juga boleh. Ya. Coba Bapak Ibu kunjungi itu didisuherdi.net. Terus cari Bu Astri 8. Pedafiction Bu Astri 8. Mohon dibaca ya dengan sederhana saja bacanya. Sementara saya tutup dulu video saya ya. Mangga, Prof. Khusus membacanya. Mangga. Mangga dipersilakan ibu-ibu dan bapak. Ada fiksi. Pada fiction ini istilah baru. Fiksi tapi yang ada hubungannya dengan
pembelajaran. Di sekitar pembelajaran, sekitar guru, namun fisik. Dan kita akan belajar dari Bu Astrid. http://didisuherdi.net. Sepeda fiction Bu Astrid 8. Ada beberapa cerita tentang Bu Astrid. Ulangi teh alamat itu. Oke, http Nggak bisa titik dicek dua ya, Teh? Bisa dicek. di Dicek. http://didisuherdi.net. Di Google aja langsung. Di grup Telegram sudah dikirim sama Ibu Risna Lavani. Terima kasih Bu Risna. Kalau sudah di disuherdi.net apa Teh? Ada searching? Oh ya, sepeda fiction. Ada bisa masukkan naskah ya? Fiction. Itu coba ada titik 3 di sebelah. Garis 3, ada garis 3. Di kiri atas. Kalau sudah ada gambar Prof Didi-nya, ada garis 3. Jadi Ibu masuk, sudah ada itunya. Kalau sudah masuk ke didisuherdi.net, buka blog. Ada garis 3 di sebelah kiri, ujung kiri. Kiri atas. Ada garisnya ya, garis. Ada garis 3, nah blognya yang Dan ada diklik. blog. Oh iya. Udah Ya. masuk. Oke, I got it. Thank you. Di home screen Sepeda juga fiction. tapi sudah bisa diakses kok di home screen sudah bisa di paling bawah. Bisa ya? Nah, silakan. Bisa Pak. Iya, dari bawah juga udah bisa yang di home screen nih. Blog, terus ada My Other Works. Nah, itunya dipijit apa panahnya nanti. Yang 8 ya, beda Mudah pikiran. dibaca. Bu Astri 8. Kayaknya, Maaf, Pak. Yang Bu Astri 1. Beda fiction, Bu Astri 8. Dengan direktoratnya. Oke, lagi pertama bingung bisa coba ya. Tapi Pak, apa namanya? Kalau ya sekarang kita kan jalan udah aja.
Sudah ya Prof, ini definisi beda fiction ya? Atau ada yang lain? Bukan definisinya, tapi yang Bu Astrid 8 itu dibaca, Bu Ning. Ada Diklik, iya diklik. Nanti dia ke klik, download. muncul cerita titian serambut di Iya, belah iya. Nanti ke muncul di download download. dulu ya? Di download dulu, kemudian di open, buka. Iya, diklik teh udah otomatis ke download. Jadi dibaca titian serambut di belah 7. Bu Astrid 8. Masuk nantinya itu. Nah ini juga Bu Sri ini. Kalau mau bikin PTK, itu jangan siapa yang mau riset. Nah, kalau yang riset kementerian berarti harus kerangkanya. Boleh di-share ke yang lain nggak ya ininya? Si apa namanya artikelnya ini menarik sekali soalnya. Boleh, Neng Rina. Soalnya agak mirip dengan ini, Prof. Situasi yang sedang ada rekan guru juga maksudnya teh yang mendapat kayak semacam sindiran di sekolah teh. Gegara beliau justru memang ingin maju tapi sama rekan yang lain malah kayak dianggap ngapain sih. Nah, begitu. Ya. Kondisinya jadi saya jadi tercerahkan Ya, saya setelah sengaja membaca artikel tersebut.
Ya, saya sengaja membuat genre baru dalam kesusastraan, yaitu Veda Fiction, karena biasanya cerita lebih tidak menyinggung. Itu kan cerita kan gitu ya. Iya, betul, betul. Lihat gitu ya. Siapa tahu yang kemarin sedikit gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Pokoknya mah niatkan untuk kebaikan saja ya. Betul, betul juga gitu maksudnya. Kalau saya sama rekan saya tersebut ingin, ya ayo kita sama-sama maju. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dibahas bersama, berdebat bersama. Gitu maksudnya. Hari Abdi mah saya bisa, bro. Jadi HP memang sih itu. Saya selan Abdi. Nah, buat ciri hati. Rasanya selan Abdi ya, sama. Iya, jadi sengaja Selan Abdi atau saya menduga Veda Fiction ini adalah alat untuk diseminasi gagasan baru, sikap baru, ya, tata cara baru dalam menjalani kehidupan sebagai guru. Jadi bagaimana ceritanya Bu Nining? cerita apa, Pak? Cerita Bu Astri, apa yang kita bisa pelajari dari Bu Astri? Ya, Bu Astri itu seperti ngomong di depan saya, Pak, itu mah. Ya. Seperti mapatahan saya itu. Ya. Jadi Bu Astri itu adalah tokoh fiksi. Tokoh rekayasa, tokoh fiksinya. Tokoh fiksi yang saya ciptakan karena namanya itu adalah singkatan dari amanah, silah, ta'addubah, rahmah, dan istiqomah. Itulah menjadi Astri. Nah, jadi kalau ada yang namanya Astri ya kebetulan itu mah wajib guru-guru seperti Bu Sanes Astri Ivo, sanes ya. Sanes. Sanes. Zaman saat anu apal Astri Ivo. Betul. Jadi begini, kalau saya mah angkatan muda, Bu Ning, apa? Iya banget. Kalau belajar dari Bu Astri bahwa sesungguhnya tadi teh kan data banyak ya. Asal kita sadari dan kita organisasikan dengan demikian rupa. Dan sesungguhnya action research itu tidak harus mewah dan tidak harus berujung pada tidak harus berujung pada laporan untuk naik pangkat kan gitu ya. Karena itu mah sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Itulah kenapa dalam Quran diulang-ulang, afala tatadzakkarun. Afala tatafakkarun. Jadi tadzakkar ya, tadzkirah, mengambil lesson dari pelajaran kita, diri kita saja, diri kita dalam kelas, itu merupakan kegiatan yang sangat hebat di sisi Allah. Ya, kenapa? Sebab kalau kita tidak tadzkirah, tidak mengambil tadzkirah, kita tidak tadzakkar, kita tidak tafakkur, kita tidak tadzakkur, maka kita itu hanya akan bertambah usia dan bertambah masa kerja, tetapi kompetensi tidak berkembang, tetapi sikap tidak berkembang, tetapi kreativitas dan lain sebagainya tidak berkembang. Nah, karena itulah prinsip dari classroom action research kan tidak boleh mengganggu pelajaran sehari-hari. Itulah sebabnya mengapa action research itu biasa aja gitu ya. Jadi membaca data, tetapi benar-benar harus ada keinginan dari diri kita untuk memahami kenapa si anak ini, kenapa kelas ini, kenapa pelajaran ini, kenapa itu, dan lain sebagainya. Nah, maka kita melihat dari data empirik. Data empiriknya yaitu nilai anak saja. Nilai anak kan kita action research, kita tidak action research, nilai anak mah tetap saja ada di dalam itu kan, di dalam buku leher gitu ya, gitu ya, tetap ada.
mau action research mau tidak ada tetap aja di sana kan gitu. Betul, walaupun belum tentu objektif ya, tapi ada ayah. Tapi ayah kan gitu ya. Pokoknya ada dan sederhana apapun kita menilai itu pasti membedakan antara yang berhasil dengan tidak berhasil kan. Antara yang sukses dengan kurang sukses. Nah, sekarang ketika kita sudah belajar smelt, maka kita tahu ternyata dari segi ICTC-nya saja ada data eksternal, yaitu yang diambil dari siswa, dan ada data internal yang ada di dalam sistemnya itu sendiri. Nah, jadi ada yang kehadirannya sekarang dilengkapi dengan goreng boled tidak? Kalau saya iya, pakai ini goreng boled ya. Prof, nggak kentang. Kentang ya ada. Nah, saya ingin ceritakan. Jadi sambil makan goreng boled ini, ya, coba lihat data-data. Ini begini, ini. Nanti Allah akan berikan ilham ya. Allah berikan ilham. Oh, kayaknya pelajaran ini mestinya begini nih kalau bisa. Kan gitu ya. Nah, terus Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik ya, kekuatan untuk mencoba. Nah, gitu ya. Nah, setelah mencoba, kan kita nilainya kita ambil lagi kan? Tinggal kita bandingkan kan gitu. Kan gitu. Rata-rata kan semua guru harus punya rata-rata kan, rata-rata kelas. Itu yang disebut dengan X-bar ya di dalam statistik. Tapi kan statistiknya sederhana saja, tidak boleh statistik yang dasar-dasar, tidak usah, karena guru tidak harus terganggu oleh action research ya. Tidak betul. Jadi kalau menurut saya begini, kalau gaji hoyong naik, ya, naiknya berlipat-lipat, maka lakukan action research. Kenapa? Karena dengan cara itu kita sebenarnya menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai guru. Jadi guru itu tafakurnya selain mengenai alam semesta raya, tapi juga mengenai muridnya, gitu ya, mengenai dirinya. Itu. Nah itulah yang disebut dengan action research sebenarnya. Nah nanti perbedaan data ini direnungkan, benar-benar diberi makna kan begitu. Nah barulah ditulis jadi laporan. Itu lebih hebat daripada action research yang tanpa mengada-ngada. Apalagi kalau mengada-ngada mah pertama sudah tidak berasal dari hati, juga bukan merupakan penuangan tafakur, tazkirah, dan jadi dengan cara itu guru itu tidak akan guru itu boleh jadi akan ditolong karena banyak amalannya, tetapi juga kalau dia lalai juga akan digugat oleh banyak muridnya lantaran kelalaiannya dalam memahami mereka kan begitu ya. Nah, jadi karena itulah namanya action research itu sebenarnya adalah hanya untuk menyelamatkan diri kita saja. Hanya untuk menyelamatkan diri kita. Bukan soal anak nanti jadi lebih hebat itu mah. Sedikit ini Prof Punten mau nanya. Ya, mangga. Kalau itu kan kita tuh memang misalkan berniat untuk membuat PPK nih ceritanya. Nah, ketika misalkan kita tuh sudah kan kita harus mencari tahu dulu si permasalahan di dalam kelas itu seperti apa. Ya. Misal ini mah dari apa yang kita amati teh ternyata kan sekarang PTK teh justru yang dimulai teh seringnya yang dicari teh metodenya dulu gitu si guru teh kan, strateginya belajarnya dulu gitu, baru istilahnya cari masalah, nah gitu. Nah sedangkan misalkan kalau kita menemukan permasalahan dulu tapi ingin menerapkan metode yang kita kira itu cukup efektif untuk diterapkan pada kelas tersebut, tapi ternyata istilahnya mah keilmuannya sendiri mengenai permasalahan tersebut kurang. Nah, bagaimana itu, Prof? Misalkan teori-teori tentang langkah yang ingin kita gunakan tuh ternyata kurang. Ya,
Pertama, ininya. Literaturnya gitu, ininya ya. kurang. Kenapa tidak usah cari? Dah masalah mah geus numpuk dan kita tahu. Dalam hati kita kan kita juga tahu. Mohon. Masih ada kieu wae Iya, kan gitu. iya betul. Meureun kieu kan, meureun kieu teh Mohon. banyak tah jadwal daftarna teh meureun kieu teh. Ya gitu ya. Nah, tetapi kalau bisa Mohon. ibu-ibu dan bapak-bapak melihat dari masalah yang banyak ini teh nu jadi akarna nu mana? Kan begini, apa vocabulary kurang ya, itu masalah kan. Kemudian apa namanya, nilai rendah masalah, tidak mau ikut partisipasi dalam kelas masalah, kemudian motivasi kurang masalah. Di antara itu mana yang biasanya ya. Motivasinya. Nah karena itulah menurut teori apa namanya Hayam Anakan, teori Hayam Anakan ya, yang disebut KA, teori Hayam Anakan. Cara memasukkan anak lamun anakan, anakna loba, tong anakna heula, indungna we asupkeun da barudak nama ke arah subsorangan. Artinya apa? Kita ambil akar masalahnya, nah nu eta nu dihajarna teh. Si masalah masalah yang akan menjadi akar. Yang kalau dia tidak ada yang lain akan lebih mudah. Nah, oke, dengan sesudah begitu, maka kita mikir saja. Menurut kita kira-kira diapain ya, gitu ya. Diapain. Bagaimana kalau anak itu, tadi itu digembirakan. Ya, gitu ya. Gitu ya. Satu alternatifnya. Yang kedua, misalnya, saya akan mencari cara bagaimana caranya agar pelajaran teh jelas benar. Kan jelas mah saya mau maju gitu ya. Oke. Nah, pilihan-pilihan ini kalau sudah ada pilihannya, tadi itu ya, membuat pelajaran jadi fun gitu ya. Atau tadi itu membuat pelajaran jadi lebih jelas dengan media atau apa dengan demonstrasi ataukah dengan simulasi atau dengan apa dan lain sebagainya. Nah kalau sudah itu, bukalah Google sedikit, tulislah tetap di harus Google disesuaikan itu. Berarti ya Prof ya? Iya, ya disesuaikan kan ini. Masalahnya ini berarti harus ini, dan gitu ini. Jadi si metode ini datang kemudian setelah masalahnya ditetapkan. Mana yang akan dihajar kan gitu ya. Tadi saya mah mau dengan membuat fun misalnya ya. Apa namanya misalnya increasing students motivation by apa namanya teaching is fun atau learning English is fun gitu. Masukkan ke Google, enggak ada beberapa muncul. Jangan pilih banyak-banyak, cukup pilih berapa 3 misalnya artikel yang muncul itu. Baca. Nah, menurut mereka dikumahakeun caranya, tata caranya dan lain sebagainya. Nah, sudah gitu kita coba rautan, kita coba perbaiki, refine pemikiran kita tadi. Gembira. Tapi bukan gembira, saya akan menurutan Pak Jack Richard misalnya. Caranya begini. Saya akan ikutan yang ini misalnya. Caranya. Nah gitu. Itu jadilah ada teori kan. Jadi teorinya itu dicari saja. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah bisa menginstall Mendeley. Mendeley. Nah, itu. Nah, kalau sudah bisa itu, nanti setiap itu tuh akan muncul dengan artikelnya, baca ininya saja. Baca abstraknya saja dulu. Nah, apa artinya kita membaca artikel? Kita tuh ingin belajar dari orang lain. Bagaimana sih cara mengajar yang fun itu? Nah, kita ingin belajar dari yang sudah lebih dulu meneliti. Nah, itu. Sehingga lama-kelamaan kita tuh kita akan menjadi lebih kaya. Jadi makin satu semester saja kan baca 3 artikel. Nah, Bu Rina ini sudah berapa lama masa kerjanya? Jadi upami dikalikan tos sekian artikel. Nah, kita semua begitu. Demikian sehingga
Jadi ini bukan soal menjadi peneliti atau bagaimana, tetapi lebih mencintai kelas kita dan kita ingin tunaikan namanya. Allah Subhanahu wa ajarkan. Nah, itulah katanya jadi orang yang beriman. Bedanya yang beriman yang tidak beriman, kalau kata Bu Astri mah gitu ya. Nah, jadi memberi makna kepada apa yang terjadi dalam kelas dalam perspektif lebih taat kepada Allah kan gitu ya. Melalui itu. Iya, betul. Nah, jadi begitu. Ya nanti kita kan bersama-sama belajar. Saya tuh ingin, nah tetapi kita mah ingin ada tambahnya. Nanti kita buat artikel. Sekurang-kurangnya artikel itu akan menempatkan kita pada pembicaraan secara internasional. Bahwa nama Bu Titin teh ada di dalam ini. Dan nama guru eta teh kababawa wae dikutip oleh profesor anu kan gitu. Karena dia ada di sana. Nah, gitu. Jadi karena itulah cek orang heureuy nama tumbila oge lantaran nyelap dina saku dibawa ke Amerika. Jadi ke Amerika kayak gitu. Maksudnya kita tuh mempunyai kesempatan untuk ini. Nah, selain itu Allah akan coba ajarkan bagaimana guru-guru kita akan menjadi guru-guru seperti di Finlandia. Maksudnya apa? Punya kemandirian yang berdasarkan keilmuan yang kokoh. Nah, gitu ya. Tapi kan harus dimulai. Jadi tidak harus hari ini kokohnya mah. Mungkin yang akan menjadi kokoh mah nanti generasi ketiga setelah kita ya. Tapi kan harus ada yang mulai. Sebab tidak ada angka 1, tidak akan ada angka 2 kan? Dan seterusnya. Nah, jantan gitulah digambilkan saja. Tetapi nanti kegiatan kita ini sekurang-kurangnya menjadi simulasi bagi kita bagaimana cara meneliti dengan tadi itu, dengan keceriaan lah gitu ya. Tidak ada paksaan, tidak ada stres, tidak ada target, tidak ada ngegejek gitu. Kita benar-benar menikmati itu. Nah, setelah itu biasanya nanti yang kedua mah tos tiasa nelanjang nyalira ya. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan berkelompok yang kalau berkelompoknya mah sesuai dengan kebijakan ini saja. IETA di bagiannya dikelompokkannya. Nanti kita akan masing-masing kelompok akan ada pertemuan banyakan, akan juga ada pertemuan nanti per kelompok setiap ini. Jadi sekurang-kurangnya banyak keuntungannya. Pertama keuntungannya pengalaman, beraction research yang nyata gitu ya sebagai. Yang kedua adalah tadi itu laporan penelitiannya bisa dipakai dan yang ketiga adalah artikelnya. Nah, gitu ya. Jadi paling tidak ada 3 motivasi ekstrinsik dan instrumental yang bisa kita ini kan. Kalau intrinsiknya masing-masing ya. Saya mah ingin tiasa lebih ini. Sekurang-kurangnya di masa Bapak Ibu sekarang menjadi guru yang senior ya. Senior, apa artinya senior? Senior terus ceket ke pensiun gitu ya. Nah, itu gunakan waktu yang hanya tinggal sedikit ini untuk menggenapkan bagaimana mengajar dengan penuh tanggung jawab sebagai pengejawantahan daripada kesolehan kita. Jadi ada kesolehan ritual, ada kesolehan sosial, ada kesolehan pedagogik, baru deunya. Jadi kesolehan pedagogik. Dan gitu. Nah, silakan saja yang mau bertanya lagi, kita ngobrol kan, sekarang tinggal sisa ngobrolnya. Izin mangga. Alhamdulillah, karena mungkin ya sudah rezekinya saja. SMP Lembang itu dekat dengan masjid. Ya. Jadi suka lagu gusur oleh dosen yang mengadakan penelitian. Bahkan dari luar jurusan bahasa Inggris. Iya. Iya. Dan kalau
Nah, yang sekarang-sekarang alhamdulillah karena saya suka storytelling, nah itu ya bukan yang sedang pandemi betul-betul masalah yang dihadapi yang urgen sekali. Itu ya keterampilan abad 21 juga sih penting juga, tapi yang betul-betul real yang sedang saya hadapi adalah beberapa siswa yang sanes the engage itu pisan gitu, sehingga kehadirannya di Google Form itu ada yang hanya 1, ada yang 0 gitu dari setiap mapel. Dan itu ketika saya home visit ke rumahnya, nah ibuna ramana oge ramana sibuk, ibuna tidak bisa tidak tahu harus bagaimana gitu. Akhirnya itu menjadi tanggung jawab kembali lagi menjadi tanggung jawab kita yang tetega biarkan gitu. Kemudian, nah itu berarti bisa juga ya maksudnya ini masalah real yang saya hadapi. Kemudian ternyata di kelas saya ada 2, di kelas lain ada banyak juga, dan sekarang ada ide untuk bagaimana kalau itu ada treatment yang sudah dibimbing oleh kita saja gitu. Karena memang sanes autonomous learning-nya tidak jalan atau segala rutinnya tidak jalan. Bagaimana itu? Ya, di antaranya saya biasanya pada ketika kelas mulai itu kita banyak menggunakan group work itu sebenarnya untuk mendekatkan dulu tangan kita, karena ada anak-anak yang lebih bisa paham kalau babaturanana gitu ya, itu salah satu yang ini group work itu. Tetapi kita tadi zaman sekarang mah harus jangan hanya product oriented. Maksudnya begini, ketika nanti di dalam presentasi kelompok nih, kan presentasi kelompok nih, kita tanya, ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa, kan gitu. Meskipun jawabannya mengecewakan, ternyata nu digawe dengan duaan, kita jadikan catatan saja bahwa itu bahwa oke, kalau begitu nanti ya, nah ketika kita memberikan assignment yang selanjutnya, saya ingin coba laporkan kepada ibu siapa jadi apa, siapa jadi apa, siapa jadi apa. Siapa yang ini nanti ngomongnya apa, yang ini ngomongnya apa, ngomongnya apa. Sangat perlahan, dan bangsa ini memang kalau boleh jujur sih pendidikan kita itu belum menghasilkan belum menghasilkan pelajar gitu ya, yang mau belajar maksudnya gitu ya. Tidak, yang mau bersekolah mah sudah banyak, tapi yang mau belajar jarang. Inilah yang harus kita coba ini kan, dan kita coba kalau bisa berkarya di sini, kecil aja karyanya ya. Tapi tadi itu bagaimana kita bisa menghasilkan model-model pembelajaran dari kebersamaan kita ini, model pembelajaran bagaimana menangani ini, tapi bukan hanya omong-omong, melainkan pernah kita coba kan ya, misalnya 8 kali pertemuan atau berapa gitu, sehingga kitanya sendiri menjadi yakin, dan orang-orang yang kebetulan sedang mencari pemecahan itu juga jadi yakin. Dan ini menjadi inventaris di IETA. Jadi IETA itu mempunyai banyak ini yang bisa nantinya bisa dipilih di dalam menunya itu, menangani anak yang begini, begitu. Tapi sebaiknya Mas harus seperti Femina. Tahu Femina? Itu majalah? Selalu kalau menampilkan majalah resep, Femina, menampilkan resep ada catatan sudah diuji cobakan di dapur. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita gitu, tapi diuji cobakan di dapur IETA kan janten kirang iya. Nah gitu ya. Dan insya Allah ini akan menjadi legacy, menjadi warisan, akan menjadi warisan untuk kebajikan. Sedangkan MLM dalam ajaran Rasul beda dengan MLM kita.
MLM kita mah paling dapat 25%, 20% ya. Itu teh. Tapi kalau di dalam MLM Rasul, siapa buat kebajikan lantaran seseorang lainnya yang menyebabkan dia buat kebajikan, maka orang yang menjadi cukang lantaran itu akan beroleh pahala 100% tanpa harus mengambil dari orang yang berbuat kebajikan itu. Jadi hebat sekali, dan saya kira harus seperti itulah hidup tuh, harus banyak keuntungan. Jangan kurang beruntung. Gaji guru mah tetapnya sakit, dan negeri ini mah tidak bisa naikkan gaji guru, sebab naikkan gaji guru 10.000 saja, guru jumlahnya 2,7 juta, terus seberapa? Gitu, jadi sebulan. Jadi karena itu di negeri ini mah jangan terlalu berharap badai naik gaji nu hebat, nggak ada, sebabnya nanti bangkrut. Sadayana pasihan eta. Nah, karena itulah banyak-banyaklah mengambil imbalan yang abadi, yang hakiki, gitu ya. Nah, di antara dengan ini. Jadi kalau kita bisa menuliskan apa yang kita alami saja, gitu ya. Nah, itu sudah akan menjadi inventaris bagi guru-guru lain. Dan hadirnya IETA memang dirasakan jadinya teh ada ininya. Jadi tiasa bergabung bersama-sama dan tiasa ini. Dan bisa kita lakukan, misalnya ada training-training, apalagi sekarang mudah kan, nanti masing-masing Bapak Ibu bersama siapa gitu, saya bisa carikan juga dosen yang akan bisa mendampingi untuk webinar, cara menangani ini, webinar cara. Tapi harus dari pengalaman kita sendiri, sehingga tidak bisa terbantahkan. Itu mah kita yang mengalaminya ya. Benten sareng maos mah maca teori orang. Oh, Bapak bukan begitu pemahamannya gitu kan. Ini kan ini di kelas saya seperti ini. Nah, Real. Jadi iya, boleh jadi sama ada keserupaan dengan kelas-kelas lain. Jadi begitu ya. Jadi setelah malam ini, tolong Bu Titin dan Bu Atin bekerja sebagai divisi pembinaan, membuat kelompok-kelompok, dan kemudian nanti pada pertemuan di luar rangkaian ini, tapi jadi pertemuan para researcher, para teacher researcher, gitu ya, gitu ya. Kita akan mencoba kemudian berdiskusi ya dan mengalami itu. Kelompok nama kumaha saya nawai menurut IETA ya. Karena ya gitu ya. Jadi nanti WA akan dulu kepada saya. Nanti kita coba atur, dan boleh jadi masing-masing kelompok ngagaduhan Zoom-nya sendiri-sendiri, pakai yang gratis saja kan 40 menit tah. Nah, 40 menit kan sudah selesai. Kita tidak akan sampai 40 menit. Kalau masing-masing kelompok 40 menit, dui ka subuh kayak ya gitu ya. Jadi bikin pakai yang itu, atau Google Meet juga boleh. Pokoknya pada dasarnya yang gratisan lah, dan tidak akan lama. Satu kelompok bolehlah sebut sajalah 30 menit. 30 menit ya. Ya gitu, jantan tinggal ya, apakah berdasarkan jenis sekolah atau kajian sekolah, dan mangga itu menyangakeun. Ya. Atau permasalah ya. Atau pokok masalah juga boleh. Kesamaan masalah. Ya, itu juga bagus, jadi banyak ragamnya. Ragam latar belakang dan konteks. Rupina gitunya, wangi iya mah jangan terlalu malam, nanti disangkanya Bapak Ibu-ibu terlalu malam untuk pelajaran, padahal ini di luar sekolah, jam sekolah. Gitu ya, nanti saya tunggu siapa saja kelompok-kelompoknya, dan niatkan lillahi ta'ala, niatkan mengisi puncak profesionalisme pengabdian kepada negara ini dengan cara yang sebaik-baiknya, insya Allah, sehingga kita pensiun itu benar-benar sebagai puncak dari pengabdian yang selama ini pelajari sejak muda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bila pada ngelompokeun ya, pada obrol-obrol mangga janten abdi ti payun nya. Mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, sebelum ditutup, mungkin nanti kalau saya cenderungnya ke kesamaan masalah, karena mau dekat sekolahnya mau jauh, tetap pakai Zoom ya diskusinya. Di diskusinya mungkin di Telegram, dilanjutkan di Telegram. Ini alternatif pertama adalah semua mengajukan masalah yang real. Ini nanti biasa dikelompokkan, biasa mungkin ada yang 2 orang atau 3 orang atau berapa. Baru dikonsultasikan ke Prof. yang Budi. waktu itu ikut daftar yang Iya. Iya, itu yang CAR itu. Jadi yang ikut Classroom Action Research. Iya, yang mengajukan itu bukan? Ya. Ya. Bu Sri ada nggak Bu Sri? Ada, udah. Ada berapa orang yang sudah daftar Bu Sri? Daftar apa KAR? Yang ya KAR. Oh. Kalau nggak salah 17. Ada 17, ya. Belum. Kalau Ya, masih dibuka ya, masih ada kemungkinan ya? masih. Masih ya. Ini udah selesai? Sudah. Sudah. Bentrok. Oh iya Bapak Ibu, link presence list-nya sudah saya kirimkan, yang attendance list-nya atau daftar hadir. Kalau feedback udah. Sudah di chat. Ya, Bu makasih Ida, ya. mangga kita akhiri saja mungkin ya Ya. pertemuan ini, karena akan dilanjutkan nanti di obrolan di Telegram. Bu Titin. Terima kasih Bu Bapak atas perhatiannya. Ya, mangga Bu Sri. Tadi Mangga. mulai jam berapa? Aku lupa. Jam 8, ada jam 8 mungkin. 7.30 seperti biasa. Oh, jam 8 juga Bu Sri. Tadi kita sudah terlambat. Ada yang baru masuk barusan. Iya. Gak apa-apa nanti Jalan, diskusi. saya lupa. Tapi kan itu ada recordingnya ya. Iya. Ada ya, Bu Ida di chat saya mau belum muncul yang link itunya, link absensi sama itunya belum muncul. Saya kirim lagi. Sudah disabar. Iya, punten. Lanjut ya. Ya. Bu Ida, terima kasih. Saya berikan mikrofonnya ke Bu Ida. Oke, bentar saya kirim dulu link yang tadi. Bentar, saya cek lagi. Oh, bentar. Ini peserta masih pada ada? Masih lengkap. Karena memang Masih nanti lengkap. kita masih berbicara mengenai Proses itunya nanti gimana? karnya, yaitu sedang kita bicarakan sekarang. Di Telegram Bu Sri. Ya di Telegram aja. Iya. Oke, bentar saya ambil dulu. Telegramnya udah pada join kan? Ya, saya nggak pakai Telegram, Bu. Pakai itu aja Bu, pakai laptop. Ya, sebetulnya kalau Telegram gampang loh, Bu. Dan kelebihan Yang lama kan yang lama. Kelebihan Telegram itu dia nggak berat. Sekarang ada Telegram Lite lagi ya Bu ya? Nggak nyaman. Ya, yang Lite. Kalau dulu agak berat. Kalau sekarang ada yang Lite lebih ringan. Iya, bentar saya. Di-download aja Bu. Kalau misalnya nggak download semua jadi di laptop bisa, laptop bisa ya, jadi nggak di HP. Kemarin pakainya laptop cobain. Oke. Jadi pas buka, jadi kayak WA web gitu, kita pas di laptop aja baru bisa kerja, buka Telegram. Kalau di WA nggak mau masuk. Kalau itu mulainya mau kapan Pak Didinya? Kayaknya terserah kita. Belum tahu, terserah kita. Gitu. Kalau terserah kita teh suka jadi nggak jelas ya. Itu dulu diinventarisir dulu nanti Bu Sri. Identifikasi masalah ya. Iya. Kemudian nanti laporlah di Telegram, si ini mau masalahnya apa, si ini masalahnya apa, baru berarti dikelompokkan. Prof Didinya dimasukin ke grup ya? Iya, nanti baru dimasukin ke grup Prof Didinya. Ke Telegram ya.
Silakan Itu yang belum kasih masalah berapa minggu? Nah, itu yang perlu kita bicarakan. 1 minggu mungkin. Oke. Baru seminggu atau 2 minggu, Mangga. Kalau ibu-ibu masih kuat, Dibuat ini aja, Bu. Kalau dibuat Google Drive-nya gitu, maksudnya jadi teman-teman tinggal masukin ke situ identifikasi masalah apa aja gitu. Nah, itu ada batasan masalah ya, Teh Titin ya? Iya. Iya, betul. Nanti jadi tadi kan kalau ajuan Prof Didi itu apa mau per sekolah, misalnya SMP, SMA, SMK, SMK, atau per masalah. Tadi usulan Teh Titin per masalah aja gitu. Kalau saya setuju kayaknya usulannya per masalah biar nanti ada kolaborasi waktu nyari literatur. Iya, betul. Waktu nyari literatur nanti barengan saling ngasih tahu gitu loh maksudnya. Iya, bisa per angkatan kan belum tentu sama ya. Misalnya saya mau ambil reading nih. SMA kan ada listening, kita kan nggak ada SMP. Jadi kayaknya lebih baik yang masalah. Nanti misalnya saya mau ngambil rendahnya nilai reading, nanti Bu Wiwik juga nilai reading, nanti bisa collab cari-cari literatur ya. Bareng. Benar. Saling melengkapi. Jadi saya ketemu Richard nih, yang ini ketemu Stephen Kristen, ini ketemu siapa gitu kan. Jadi nyarinya 5 orang 5 buku. Kalau misalnya per angkatan malah jadi ini orang tuh harus 25 buku gitu. Nantinya kan individu atau iya, tapi maksudnya kolaborasi dulu, bareng-bareng dulu. Angkatnya bareng gitu, tapi masalahnya masing-masing. Ya, ada teman diskusi kayak gitu. Iya. Ya kan readingnya saya kan reading di kelas 9, siapa aja kelas 9A doang kan. Nanti readingnya kelas 8, kelas 7 atau readingnya Bu Rina mungkin di readingnya kelas 8 kan belum tentu sama. Tapi bahwa itu skill reading misalnya nih. Masalahnya di skill reading kan sama-sama skill reading toh. Ketika literatur sama ya membahas tentang how to reading skill. Setuju nih kalau misalnya kalau misalnya per masalah apa nanti tidak akan, misalnya kan kalau di SMA ada listening, kemudian di SMP tidak ada. Nah, permasalahannya nanti itu apa nggak berbenturan atau nggak ada masalah? Makanya bagus tadi usulan Bu Sri Suryanti. Semua sekarang menuliskan Google Form. Jadi bikin Google Form-nya, nama, sekolah apa, ngajar kelas berapa. Bukan Google Form. Apa. Nanti baru tersplit gitu. Langsung kelihatan dari situ. Oh ya. Ntar aku coba buat dulu tuh ya. Ya, kayaknya mendingan gitu. Misalnya dikasih waktu nanti ketahuan seminggu. Kalau 2 minggu kayaknya kelamaan deh. Kalau nggak begitu. Baru lupa kita nanti. Jadi per masalah jadinya? Seminggu. Atau per level? Ada pertemuan per kelompok para nanti pertemuannya bisa seperti apa. Nah, kalau menurut saya ternyata kalau misalnya gini kan nanti kita dibikin Google Form-nya aja dulu. Nanti setelah ada lihat Google Form baru terlihat pelacakannya, misalnya kalau dibuat per angkatan nanti mana, kalau buat permasalahan mana yang terlihat lebih rata gitu. Atau gimana gitu, Bu Sri? Enggak kan, kita kan ini teman-teman kan nggak tahu mau mengambil tema apa kan. Kalau udah masuk semua di satu pintu gitu kan, jadi ketahuan penyebarannya gitu kan. Ya, nah, makanya baru bisa baik ngisi Google Form aja dulu. Jangan nentuin dulu kelompokannya apa, tapi ngisi Google Form dulu. Jadi nanti pengelompokannya baru diolah sama sudah berdasarkan gitu ya. Sudah berdasarkan dari interest yang ada di Google Form yang masuk gitu maksudnya. Iya betul begitu. Jadi kita juga kayak ngumpulin data gitu ya. Gitu. Sip. Ya, setuju. Kalau aku mending gitu biar terus kan ini teman-teman juga harus ngemikir dulu gitu kan mau ngambil apa gitu kan. Kalau 2 mingguan kelamaan deh kayaknya. Seminggu ya. Seminggu lah. Jadi minggu depan, Jumat depan sudah ada keputusan. Depan aja udah seperti apa. Udah masuk ya. Kenapa? Deadline-nya udah masuk minggu depan ya, Jumat. Ya, pokoknya si Google Form itu isinya misalnya maksimal jam 8 malam hari Kamis. Kontennya mau apa aja? Kenapa? Konten nanti dibicarakan sama Yeta aja tuh sama pengurus. Nanti ini di-end dulu ya. Nanti di Telegram ditanya aja ya. Bagusnya. Oke. Emangnya Bu Ida? Ya, oke.
Tadi nggak baca basmalah ya? Ya. Ya Allah. Baik, ya, Bapak Ibu. Punten izin live duluan nih soalnya lup jadinya diskusina rada. Siap. Ya, nuhun pisan sadayana. Ya, assalamualaikum. Baik, Aku juga Bapak pamit Ibu. ya. Kayaknya udah keluar juga. Telat tapi pamit Alhamdulillah duluan. kita sudah selesai Kasih, pertemuan yang assalamualaikum. ketiga ini, dan berarti ini akhir dari ini akhir dari second webinar series yang pertemuan ketiganya. Nah, kelak atau berikutnya nanti kita akan untuk tindak lanjutnya kita akan membuat classroom action research. Nah, ini nanti kita akan bicarakan. Mungkin nanti akan di-share sama Bu Sekjen ya. Akan di-share Google Form buat Bapak Ibu. Mungkin nanti di Telegram saja ya, Bu Sri. Atau kalau misalnya yang tidak, nanti bisa minta Bu Sri untuk ngirimnya di WA atau di yang lainnya. Baik, untuk sementara kita akan selesaikan dulu materi atau pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di saat ini bermanfaat untuk kita dan masa depan bangsa. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Terima Ida. kasih Terima semuanya kasih ya. semuanya. Terima kasih semuanya. Buni, Ya, rekamannya, kenapa? rekaman. Kenapa? Rekamannya Tadi di-share. Saya bukan yang rekam loh, tadi atau saya yang kepencet.